Edukasi kesehatan gigi dan mulut untuk ibu hamil. Pada suatu hari, ada dua orang ibu hamil yang sedang membicarakan kondisi rongga mulutnya. Kenapa ya Bun, gusi saya sering berdarah sejak hamil? Iya nih, saya juga. Kira-kira penyebabnya apa ya, Bun? Saya juga nggak tahu Bun. Kita langsung masuk ke klinik dokter gigi saja yuk untuk tanya ke dokternya. Halo, selamat siang dok. Selamat siang Bunda. Perkenalkan saya dokter gigi di klinik ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini dok, gusi kami sering berdarah sejak masa kehamilan. Oh, begitu. Ya sudah, yuk kita pelajari beberapa kondisi pada rongga mulut yang sering terjadi pada ibu hamil. Seorang ibu hamil akan mengalami peningkatan hormon. Hal tersebut menyebabkan respon peradangan yang diberikan tubuh meningkat terhadap faktor-faktor yang ada di rongga mulut, seperti sisa-sisa makanan yang membentuk plak. Respon peradangan berlebihan ini akan menyebabkan ibu hamil menjadi lebih rentan terhadap gingivitis. Gingivitis adalah kondisi di mana gusi menjadi lebih mudah berdarah dan membengkak. Biasanya, kondisi ini akan memuncak pada masa trimester ketiga. Ibu hamil yang dulunya memiliki riwayat radang gusi sebelum kehamilan akan lebih rentan untuk mengalami gingivitis. Selain itu, respons peradangan berlebih juga dapat menyebabkan munculnya granuloma pyogenik. Menurut survei, granuloma pyogenik terjadi pada sekitar 5% populasi kehamilan. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang terlihat kemerahan dengan permukaan yang halus dan berbentuk bulat. Granuloma pyogenik terletak pada gusi dan paling banyak terjadi di area gigi depan. Kondisi tersebut paling umum terjadi pada masa setelah trimester pertama dan akan bertumbuh dengan cepat dan akhirnya mengecil setelah melahirkan. Dok, saya pernah dengar cerita teman saya. Dia saat hamil merasa giginya goyang, padahal kondisi gigi dan mulutnya baik. Apakah hal tersebut juga berkaitan dengan kehamilan, dok? Benar, Bunda. Kegoyang gigi juga berkaitan dengan kehamilan. Gigi seri atas merupakan gigi yang paling sering mengalami kegoyangan pada bulan terakhir kehamilan. Umumnya, kegoyangan gigi akan kembali normal pasca persalinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak kondisi gigi dan mulut yang tidak baik terhadap kehamilan. Hati-hati Bunda, infeksi jaring dan penyangga gigi dapat menyebabkan kelahiran prematur loh Bun. Ibu hamil sangat rentan mengalami gusi berdarah. Jika kebersihan rongga mulut tidak dijaga dengan baik, ibu hamil juga dapat terkena infeksi pada gusi dan jaringan penyangga gigi. Infeksi tersebut akan menjadi sumber peradangan yang menyebabkan hormon prostaglandin pada ibu hamil menjadi meningkat. Apa sih Bun hormon prostaglandin itu? Hormon prostaglandin adalah hormon yang bekerja dalam mematangkan serviks rahim, mendebalkan struktur member rahim, dan mengkontraksi dinding rahim. Hati-hati Bun, hormon prostaglandin yang meningkat dapat berbahaya bagi bayi dan plasenta karena dapat menyebabkan bayi lahir prematur. Selain kelahiran prematur, berat badan lahir yang rendah juga bisa menjadi dampaknya loh Bun. Penyakit periodontal pada ibu hamil menyebabkan terjadinya peningkatan bakteri yang kemudian akan meningkatkan respon peradangan. Produk peradangan kemudian menyebar melalui aliran darah yang meningkatkan risiko bayi lahir prematur. Dan hal tersebut juga dapat menjadi risiko bagi bayi untuk memiliki berat badan lahir yang rendah. Selain itu, Bunda juga harus memperhatikan kondisi peradangan pada gusi. Memangnya kenapa dok? Apa akibat yang bisa ditimbulkan? Nah, hal tersebut bisa meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia Bunda. Preeklamsia itu apa ya dok? Preeklamsia adalah kondisi yang dapat mempengaruhi kehamilan setelah minggu ke-20. Karakteristik utama preeklamsia adalah tekanan darah tinggi, adanya protein pada urin, dan terjadinya pembengkakan pada tangan maupun kaki. Hal tersebut dapat menyebabkan komplikasi berupa pertumbuhan janin yang terhambat, kelahiran yang prematur, dan terputusnya plasenta. Maka dari itu, Bunda harus memperhatikan kebersihan gigi dan mulut untuk mencegah terjadinya hal ini ya. Wah, jadi begitu ya dok. Lalu, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah dampak-dampak tersebut, dok? Tenang Bunda, banyak hal yang bisa Bunda lakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut.
Yang pertama adalah menyikat gigi dan flossing minimal 2 kali sehari. Sikat gigi dan flossing atau penggunaan benang gigi dilakukan 2 kali sehari setelah sarapan di pagi hari dan sebelum tidur di malam hari. Tujuan dari sikat gigi adalah untuk menghilangkan plak pada gigi, sedangkan flossing dilakukan untuk menghilangkan sisa makanan yang tersangkut antara gigi. Dengan melakukan sikat gigi dan flossing, gigi Bunda akan menjadi sehat dan terhindar dari dampak buruk akibat kesehatan rongga mulut yang tidak baik. Nah, Bun, lalu selama masa kehamilan ini, pasti Bunda pernah mengalami ya yang namanya morning sickness. Jika Bunda muntah, jangan segera menyikat gigi ya, Bun. Loh, memangnya kenapa dok? Bukannya menyikat gigi itu baik? Nah, jadi begini Bunda. Ketika muntah, cairan asam dari lambung akan naik ke rongga mulut dan mengenai gigi, sehingga rongga mulut Bunda akan menjadi asam. Jika suasana rongga mulut asam, gigi akan menjadi mudah terkikis, sehingga risiko gigi berlubang dari gigi sensitif atau terasa ngilu akan meningkat. Oleh karena itu, jika Bunda muntah, segeralah berkumur ya dengan baking soda sebelum menyikat gigi, agar kondisi rongga mulut menjadi netral. Oh, jadi dok, misal saya muntah, saya perlu kumur dengan baking soda dulu ya sebelum menyikat gigi. Iya, benar sekali Bun. Dengan begitu, gigi Bunda menjadi tidak mudah terkikis oleh asam, karena rongga mulut Bunda menjadi netral. Oh iya dok. Apakah ada perubahan diet yang harus saya jalani selama masa kehamilan? Tentu, Bunda bisa memulai dengan menambahkan nutrisi seperti vitamin A, C, D, kalsium, dan fosfor ke dalam diet Bunda. Fosfor dan kalsium berguna untuk pembentukan serta kepadatan tulang dan gigi. Selain itu, vitamin A membantu Bunda dalam perbaikan dan pertumbuhan jaringan. Sedangkan vitamin C dan D membantu tubuh untuk menyerap dan mempertahankan kalsium dan fosfor. Kandungan-kandungan tersebut dapat ditemukan dalam makanan seperti daging dan telur, buah dan sayur, susu, dan produk susu. Wah, banyak sekali. Apakah semua nutrisi tersebut akan berguna bagi bayi saya, dok? Tentu sangat berguna. Nutrisi yang seimbang tidak hanya baik untuk kesehatan Bunda, tetapi juga untuk kesehatan bayi. Nutrisi yang seimbang akan mendukung perkembangan tulang dan gigi bayi. Oh iya dok, bukannya gigi bayi baru tumbuh setelah lahir ya dok? Gigi bayi memang baru muncul setelah lahir, namun pembentukannya sudah dimulai sejak masa kehamilan, lebih tepatnya antara bulan ketiga dan ke-6, Bun. Oh begitu ya dok. Kalau begitu, saya harus memperbaiki nutrisi agar kesehatan saya dan janin tetap terjaga ya dok? Betul sekali Bunda. Oh iya dok, saya kan suka banget makanan atau minuman manis. Sebenarnya boleh nggak sih dok mengonsumsi makanan dan minuman manis selama masa kehamilan? Ketika mengambil di luar jam makan, gula akan tertahan di rongga mulut dalam waktu yang lama. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko gigi berlubang. Oleh karena itu, Bunda hindari ya mengambil makanan manis dan minuman manis atau asam seperti soda, Bun. Wah, berarti saya harus pintar memilih-milih makanan yang sehat dan mengurangi konsumsi gula ya dok? Benar, Bun. Selain itu, penting juga untuk menghindari kebiasaan merokok dan minum minuman alkohol ya. Selain makanan, penting juga untuk memperhatikan kebutuhan cairan ya Bun. Oh, kalau ini saya sudah tahu dok. Minum air minimal 8-10 gelas per hari kan dok? Ya, betul sekali Bun. Nah, pada ibu hamil, cairan sangat penting untuk sirkulasi janin, cairan ketuban, dan meningkatkan volume darah. Oh, jadi begitu dok. Oh iya dok, jika kami memiliki keluhan mengenai gigi dan gusi bagaimana ya dok? Nah, Bunda dapat melakukan konsultasi dengan dokter gigi. Nanti, dokter gigi akan memberikan saran atau obat yang aman bagi ibu dan janin sesuai dengan kondisi Bunda. Nah, jadi gimana Bun? Sudah terjawab kan semua pertanyaannya? Sudah dok. Jadi intinya kami harus menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik dan mengkonsumsi nutrisi yang sehat ya dok. Benar Bunda. Dan jangan lupa juga ya untuk melakukan kontrol ke dokter gigi pada trimester kedua. Terima kasih dok.